Kalau kita bicara soal pendidikan di Indonesia, seringkali yang jadi fokus utama itu nilai rapor. Tapi, di balik angka-angka itu, sebenarnya ada misi yang jauh lebih besar, membangun karakter. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih cetak biru yang dipakai buat membentuk generasi masa depan kita, generasi yang bukan cuma pinter otaknya, tapi juga jadi orangnya. Coba deh kita renungkan bareng-bareng pertanyaan ini. Murid yang nilainya A semua, yang juara kelas. Apakah sudah pasti dia orang yang baik? Pertanyaan ini nih yang jadi jantungnya pendidikan karakter. Karena ini kayak pengingat gitu, kalau pinter doang tuh, ya nggak pernah cukup. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin gimana cara ngajarinnya, kita harus sepakat dulu nih, apa sih sebenarnya dimaksud dengan karakter, dan kenapa kok ini dianggap penting banget buat sebuah bangsa? Jadi gini, pada dasarnya pendidikan itu bukan cuma soal ngisi kepala murid pakai rumus dan tanggal-tanggal sejarah, bukan. Kalau kita lihat di sistem pendidikan nasional kita, tujuannya itu jauh lebih dalam, yaitu ngebentuk siswa yang beriman, punya akhlak mulia, dan jadi warga negara yang bertanggung jawab. Intinya, ini soal ngebentuk inti dari diri seseorang, siapa mereka nantinya. Nah, ini nih yang menarik banget. Seringkali kan kita bingung, apa bedanya pendidikan nilai sama pendidikan karakter? Gampangnya gini, pendidikan nilai itu levelnya tahu. Kamu tahu jujur itu baik, kamu tahu tanggung jawab itu penting. Tapi pendidikan karakter, itu level selanjutnya, level melakukan. Jadi ada usaha yang sengaja, yang sistematis buat mempraktikkan nilai-nilai tadi, sampai jadi kebiasaan. Jadi bukan cuma tahu yang baik, tapi melakukan yang baik. Beda kan? Terus, fondasinya apa dong? Nah, ternyata pilar-pilar buat ngebangun karakter ini, sifatnya universal loh. Diakui di mana-mana, dan ini jadi akar yang kuat banget dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Ternyata kuncinya tuh ada dua prinsip inti yang kuat banget. Yang pertama itu keteladanan. Simpelnya belajar dari contoh. Lihat orang baik, jadi ikutan baik. Yang kedua, pembiasaan. Ini soal ngulang-ngulang terus perbuatan baik sampai akhirnya jadi otomatis. Jadi kebiasaan, bahkan jadi bagian dari diri kita. Soalnya karakter itu kan nggak instan ya. Nggak bisa dibikin semalam. Dia tuh dibangun pelan-pelan, lewat contoh dan pengulangan. Nah, ngomongin soal keteladanan, siapa lagi kalau bukan pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang ngasih contoh paling pas. Lewat kutipan terkenalnya, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Ini kayak penegasan gitu. Kalau mau ngajarin karakter, ya harus dimulai dari yang di depan dulu. Gurunya, orang tuanya, merekalah role model utamanya. Dan kerennya lagi ya, ide ini tuh bukan cuma ada di Indonesia. Ini tuh lintas zaman dan lintas budaya. Coba lihat, dari filsuf Islam klasik Imam Al-Ghazali, beliau menyebutnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Terus lompat ribuan tahun ke depan, ada pemikir modern kayak Thomas Likona. Dia mendefinisikannya sebagai usaha sadar buat mempraktekkan nilai etika. Ini bukti kuat banget kalau gagasan soal ngebangun karakter itu emang universal. Oke, setelah tahu dasarnya, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kita bakal bongkar apa sih cetak biru unik yang dipakai Indonesia buat menanamkan karakter ke seluruh penjuru sistem pendidikan kita. Pilar yang pertama dan utama, namanya profil pelajar Pancasila. Anggap aja ini kayak profil ideal lulusan sekolah di Indonesia. Tujuannya apa? Buat nyetak generasi yang komplit, yang beriman dan berakhlak, jelas, tapi juga yang wawasannya global, bisa gotong royong, mandiri, mikirnya kritis, dan juga kreatif. Ini visi yang lengkap banget buat masa depan Indonesia. Nah, buat melengkapi profil yang tadi, ada pilar kedua nih dari Kementerian Agama. Namanya Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Kalau yang ini fokusnya lebih ke nilai-nilai kayak toleransi, ngambil jalan tengah atau moderat, seimbang, dan juga inovatif. Ini kayak penegasan karakter Islam yang moderat dan penuh kasih sayang. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, kedua profil ini tuh bukan saingan atau pilihan. Bukan. Mereka ini saling melengkapi, kerja bareng. Yang satu fokus ke identitas kebangsaan dan skill masa depan, yang satunya lagi memperkuat dari sisi spiritualitas yang moderat dan universal. Ujung-ujungnya, tujuannya sama kok, cuma satu, nyepak generasi yang unggul sekaligus berakhlak mulia. Oke, cetak birunya udah kelihatan keren banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang gimana cara mendaratkan semua konsep keren ini ke dalam kelas sehari-hari? Gimana para guru beneran ngerjain ini di lapangan? Yuk kita lihat. Nah, prosesnya ini ada namanya insersi atau gampangnya penyisipan.
Dan ini ada langkah-langkahnya loh, nggak asal-asalan. Pertama, guru milih materi yang ada muatan nilainya. Bisa dari kisah nabi, cerita pahlawan, apa aja. Terus, nilai itu disisipkan ke dalam pelajaran apapun, mau itu matematika, IPA, bisa. Habis itu, dipraktekin lewat kegiatan nyata, kayak kerja kelompok atau proyek sosial. Dan yang terakhir, evaluasinya bukan lewat ujian pilihan ganda, tapi dari ngamatin perilaku sehari-hari. Biar insersi tadi jalan, guru-guru punya beberapa alat andalan nih. Yang pertama ya jelas, keteladanan. Gurunya harus jadi contoh hidup. Terus ada pembelajaran kontekstual, ini penting banget jadi pelajarannya nyambung sama kehidupan nyata murid biar kerasa gunanya. Dan yang terakhir, metode interaktif. Ini buat ngelatih anak-anak bisa diskusi, debat, bahkan beda pendapat tapi tetap dengan cara yang sopan dan saling menghargai. Oke, kita udah lihat dari konsep besarnya sampai ke praktik di kelas. Sekarang, mari kita tarik mundur sedikit, lihat gambaran yang lebih luas. Sebenarnya tujuan akhirnya apa sih dari semua usaha ini? Percaya deh, ini tujuannya jauh lebih besar dari sekedar urusan sekolah. Pada akhirnya, tujuannya itu bukan cuma mencetak siswa yang baik, tapi untuk membangun masyarakat yang baik. Jadi, semua kerangka kerja ini bisa kita lihat sebagai sebuah investasi jangka panjang. Investasi untuk membangun bangsa yang bermoral, beretika, dan penuh kasih sayang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semua pembahasan ini akhirnya membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang paling dasar, paling fundamental. Setelah tahu semua ini, jadi sebenarnya buat apa sih pendidikan itu ada? Dan mungkin jawabannya ada di sini. Pendidikan itu sejatinya bukan soal mengisi ember sampai penuh dengan pengetahuan, bukan. Tapi soal menyalakan api. Api semangat belajar, api rasa ingin tahu, dan yang paling penting dari semuanya, api karakter. Sebuah api yang kalau sudah menyala, dia nggak cuma akan menerangi jalan si anak itu sendiri, tapi juga punya kekuatan untuk ikut menerangi dunia di sekitarnya.